سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. Kak Ustadz mau tanya dulu ya. Nabi Ibrahim itu ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di sebuah negeri ya, di Irak ya, sekarang bernama Irak. Itu dulu namanya Babilonia ya. Nah, kerajaan Babilonia ini ya kakak-kakak soleh diperintah oleh seorang raja ya yang sangat berkuasa, mengaku sebagai keturunan dewa-dewa, bahkan dia memerintahkan rakyatnya itu untuk menyembah dia. Nah, ya, untuk menyembah dia. Kak Ustadz mau tanya, siapa nama rajanya itu? Ya. Ada yang tahu? Siapa? Namrud, betul sekali ya. Jadi raja yang berkuasa pada masa itu adalah Raja Namrud. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya memiliki ayah yang merupakan pembuat patung ya. Jadi pekerjaannya itu membuat patung, ya, membuat patung kemudian dijual, ya, di mana patung-patung itu kemudian disembah, ya. Nama bapak beliau itu ada yang tahu siapa namanya? Azar. Ya Azar, ya. Ada juga yang menyebutkan Ansar, ya. Nah, ada juga riwayat menyebutkan Azar, ya, antara Ansar dengan Azar, ya. Nah, pada masa tersebut, ya, kakak-kakak soleh, ya, rakyat di negeri tempat tinggal Nabi Ibrahim itu, ya, itu menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai dewa-dewa. Ya, jadi seperti pada masa Rasulullah SAW ya, Nabi kita, ya, di mana kaumnya Rasulullah SAW itu ya menyembah patung-patung, ya, menyembah patung-patung. Jadi mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirikan, ya. Ya, dan kita tahu bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar, ya. Jadi kakak-kakak soleh ya, sekali lagi ya kita harus tahu bahwa di antara semua perbuatan-perbuatan dosa, ya syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, ya, yang mana dalam Al-Quran diancam pelakunya, ya, dia akan dimasukkan dalam neraka dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah dalam satu hadis sahih. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka kata Rasulullah, engkau, dosa yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia, yaitu perbuatan syirik. Ya, nah, orang-orang pada zaman dahulu, termasuk pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu ya terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ya, mereka menyembah patung-patung. Ya, mereka menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan. Ya, nah, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan kaumnya. Ya, dia berpikir, ya, apakah memang patung-patung ini pantas dijadikan sebagai Tuhan? Apakah memang patung-patung ini pantas untuk disembah? Kita meminta kepadanya, memohon kepadanya. Padahal kalau saya lihat, patung-patung ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka benda mati. Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi apa yang kita minta? Bagaimana mungkin mereka bisa menghindarkan kita dari bahaya? Wah, kayaknya ini ada yang salah dengan ya kaum saya ini, ya, dengan orang-orang di negeri saya. Ya, jadi disitulah kemudian Nabi Ibrahim memulai proses pencarian Tuhan, ya, karena dia menganggap bahwa tidak mungkin patung-patung yang dianggap sebagai dewa dan Tuhan itu, ya, memang adalah Tuhan yang sebenarnya. Maka ya dikisahkan bagaimana perjalanan ya di antara perjalanan Nabi Ibrahim, ya, dan ini kakak Ustadz yakin
kakak-kakak semua sudah pernah dengar ceritanya ya, bagaimana pencarian beliau ya, mencari Tuhan yang sesungguhnya ya. Nah, pertama, suatu malam Nabi Ibrahim memandang bintang-bintang ya, langit cerah. Kemudian Nabi Ibrahim memandang bintang-bintang. Terus kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kayaknya bintang-bintang ini adalah Tuhan. Karena dia menyinari malam. Ya, begitu indah, memenuhi langit-langit. Kayaknya ini nih Tuhan ini. Ya, ini yang Tuhan ini. Namun ketika kemudian pagi hari datang, ya, bintang-bintang hilang. Ya, maka Nabi Ibrahim kemudian berpikir, bukan Tuhan ini. Iya, kalau Tuhan mana mungkin dia bisa hilang. Kemudian besok malamnya Nabi Ibrahim melihat bulan purnama yang begitu terang menyinari bumi di malam hari. Maka kemudian terbetik di pikiran Nabi Ibrahim. Ya, waktu itu beliau belum menjadi seorang rasul ya, masih seorang anak muda. Ya, wah, ini Tuhan yang sebenarnya ini. Ya, lebih besar dari bintang-bintang ya, padahal kan sebenarnya bintang itu lebih besar ya, lebih besar dari bulan ya, hanya karena dia jauh jadi kelihatan kecil berkelip-kelip, padahal kalau anak-anak ya sudah pelajari IPA ya, bintang-bintang itu jauh lebih besar, bahkan matahari yang kita anggap sangat besar itu di antara salah satu bintang, bahkan ya dia bukan bintang yang terbesar ya, masih banyak bintang-bintang lain yang ukurannya berpuluh-puluh bahkan beribu berjuta-juta kali dari matahari. Ya. Nah, maka Nabi Ibrahim berpikir ini mungkin yang namanya Tuhan. Ya, cantik, ya, bersinar di malam hari dengan begitu terang. Tapi ya lagi-lagi ya kakak-kakak soleh dan soleha, ketika pagi datang, ya, bulan pergi, ya, maka kecewalah lagi Nabi Ibrahim. Wah, ternyata bulan bukan Tuhan. Ya, menghilang lagi deh kalau pagi datang. Ya. Kemudian paginya ketika terbit matahari dengan begitu cerah, dengan begitu terik, maka kemudian Nabi Ibrahim ya berkata, ya, ini nih Tuhan ini. Ya, ya, ini Tuhan ini. Ya, ya, ini Tuhan ini ya. Karena dia begitu terang, ya, dia begitu terang, bersinar dengan begitu terang, menerangi bumi. Cahayanya lebih terang dari bulan. Ini nih Tuhan ini, saya yakin Tuhan ini. Ya, namun ketika senja datang, matahari terbenam, kemudian datang malam, matahari menghilang. Kecewalah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wah, ternyata ini bukan Tuhan. Ya, namun akhirnya ya sampailah perjalanan ya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan ini pada kesimpulan bahwa bintang, bulan, matahari, dan semua ya makhluk yang ada di bumi ini, alam semesta ini pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itulah ya Tuhan semesta alam. Dan itulah yang patut untuk disembah. Ya. Namun ya hanya Nabi Ibrahim seoranglah yang kemudian memiliki akidah yang benar. Ya, yang tidak meyakini ya dan menolak patung-patung yang disembah dan dianggap Tuhan ya oleh kaumnya itu sebenarnya bukanlah Tuhan. Ya, suatu ketika ya ada sebuah acara yang diikuti oleh seluruh penduduk negeri. Ya, maka mereka kemudian meninggalkan kota yang mereka tempati, tempat tinggal Nabi Ibrahim, mereka semua keluar. Kemudian Nabi Ibrahim yang tinggal di kota tersebut. Semua orang-orang dewasanya pergi, rajanya pergi,
Semua orang-orang pergi, penduduk pergi. Maka Nabi Ibrahim ya kemudian memiliki satu rencana, ya. Maka dia mendatangi patung-patung yang disembah, ya. Kemudian dia berkata di situ masih ada sesaji ya, persembahan ya, persembahan kepada patung-patung itu seperti makanan, buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai patung, kok kamu diam saja? Itu kan ada makanan yang sudah disajikan oleh orang-orang yang menyembahmu. Makan tuh. Ya, kenapa kamu hanya diam saja? Kenapa kamu tidak makan makanan itu?" Ya. Kemudian Nabi Ibrahim memukul patung tersebut. "Wahai patung, kalau kamu memang Tuhan, coba balas pukulan saya." Nih dia pukul. Buk! Patungnya diam. Ya kan udah mati. Dia pukul lagi. Buk! Ya, coba balas patung. Ya, kalau kamu memang Tuhan, masa kamu diam saja tidak melawan padahal saya pukul? Dia pukul lagi. Akhirnya ya, kakak-kakak soleh, Nabi Ibrahim menjalankan rencananya. Dia mengambil kapak, ya. Setelah itu dia menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan kaumnya. Ya, dia kapak dihancurkan. Rasakan, rubuh satu patung. Dia hantam lagi patung lain. Rubuh lagi patung lain. Dihantam lagi. Ini patung-patung ini kan benda mati. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, walaupun dianggap Tuhan, tapi mereka ya tidak bisa mencegah Nabi Ibrahim menghancurkan diri-diri mereka. Ya, akhirnya ketika patung itu ya sudah semua patung-patung dihancurkan, Nabi Ibrahim seperti yang kakak-kakak soleh sudah tahu, hanya menyisakan satu patung. Ya, patung yang paling besar. Ya, kemudian kapak yang dia pakai untuk menghancurkan patung-patung yang lain itu, ya, semua patung-patung itu kemudian dia kalungkan ya ke leher patung yang paling besar. Ya, dia kalungkan ke leher yang patung besar. Maka tidak lama setelah itu kembalilah ya orang-orang di kota tersebut dan mereka begitu kaget ya melihat patung-patung Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Heboh mereka. Ya, heboh mereka. Mungkin kalau waktu itu sudah ada sosmed ya, sudah ada Facebook, wah langsung mungkin sudah pasang status. Ya, telah hancur patung-patung sesembahan kami. Ya, sudah kirim WA. Bro, patung kita hancur, Tuhan-Tuhan kita hancur, sis. Patung-patung kita hancur. Ya, mungkin ribut sosmed, pasang di Instagram. Ya, itu kalau dulu ada sosmed ya, tapi kan tidak ada ya. Maka hebohlah satu penduduk lebih. Wah, astaga, siapa yang menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan kita? Beraninya dia menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ketika kita tidak ada. Siapa yang melakukan ini? Maka hebohlah satu negeri. Ya, marahlah mereka. Akhirnya ya mereka kemudian ya menuduh Nabi Ibrahim. Alasannya karena Nabi Ibrahim ketahuan satu-satunya yang tidak keluar dari kota ketika ada acara. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim." Ya, what's up bro? Ya, ada apa saudara? Ya. Kamu kan yang menghancurkan patung-patung ini? Ya. Kamu kan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Mengaku. Bilang, sorry bro. Bukan saya. Bukankah kamu sendiri yang ada di tempat ini ketika kami tidak ada? Siapa lagi kalau bukan kamu? Dan bukankah selama ini kamu sudah terkenal menentang ya keyakinan kami, akidah kami, ya apa yang menjadi tradisi di negeri ini, yaitu menyembah patung-patung ini. Ya, hanya kamu sendirian tidak mau ikut, maka pasti kamu memanfaatkan. Ya, ketika kami pergi, kamu hancurkan patung-patung ini. Sabar bro, bukan saya yang menghancurkan patung-patung itu, adalah patung yang paling besar itu bro. Ya, coba lihat itu, coba lihat. Bukankah di lehernya itu ada kapak? Iya, yang menghancurkan. Bukan saya. Ya.
Tidak mungkin kamu, bagaimana mungkin patung itu yang menghancurkan patung-patung yang lain? Bukankah patung itu dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Tidak mungkinlah. Mereka kan benda mati. Maka ya Nabi Ibrahim ya langsung baleki, ya. Nah, kalian kan sendiri bilang tidak mungkin patung yang besar itu menghancurkan patung-patung lain karena dia benda mati, ya. Dia tidak bisa bergerak, ya. Dia tidak bisa tidak mungkinlah dia menghancurkan teman-temannya. Nah, kalau memang begitu kalian yakini dia tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa memberikan bahaya sama orang lain, ya. Benda mati loh. Terus kenapa selama ini kalian sembah? Kan aneh. Masa benda mati dianggap Tuhan? Mereka terdiam. Ya, dalam hati mereka bilang, wah, betul juga ya kata Ibrahim ya. Betul juga. Ya, patung-patung yang selama ini kita sembah, kita anggap Tuhan, kan benda mati. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, ya, atau bahaya. Tapi ya begitulah, ya. Sebagaimana firman Allah ya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah memberikan petunjuk, Allah akan berikan petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan sesatkan. Hidayah itu ya, itu milik Allah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, walaupun sebenarnya dalam hati kecil mereka, ya, mereka tahu bahwa keyakinan mereka salah, ya, tapi karena kesombongan, ya, karena memang sudah menjadi tradisi, mereka tidak mau, ya, menerima, ya, hujjah, ya, atau argumen yang begitu kuat, ya, penjelasan yang begitu kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka malah kemudian datang menghadap Raja Namrud. Wahai raja, ya, Nabi Ibrahim sudah terbukti menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Hukuman apa yang harus kita berikan? Ya, kepada Ibrahim. Ya, mendengar itu Raja Namrud marah. Apa? Betul-betul Ibrahim itu, ya, dia sudah berani menginjak-injak keyakinan kita. Sudah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Ya. Baiklah, kalau begitu, hukuman yang akan saya berikan kepada Ibrahim, kita akan bakar hidup-hidup. Ya, kita akan bakar hidup-hidup. Maka mereka kemudian menangkap Nabi Ibrahim. Ya, kemudian mereka mengikat Nabi Ibrahim. Ya, kemudian sekitar Nabi Ibrahim ditumpukan kayu besar ya, dan begitu banyak. Setelah itu kemudian kayu-kayu itu dibakar. Ya, tetapi kakak-kakak sekalian, sebagaimana yang kalian tahu, ya, dan diabadikan dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, pencipta manusia dan seluruh makhluk yang ada, ya, di dunia ini, ya, itu memerintahkan api. Wahai api, dinginlah, kata Allah. Wahai api, dinginlah. Ya, maka kemudian api, walaupun, ya, begitu besar, ya, menyala-nyala, tetapi sifat panasnya telah hilang. Ya, dan kakak-kakak soleh, tidak ada hal yang mustahil, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, maka dengan izin Allah, pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Ketika api padam, semua kayu bakar sudah habis. Masya Allah, terlihat Nabi Ibrahim tetap, ya, dalam keadaan tidak ada satu apapun, tidak ada luka-luka, ya, hanya bekas-bekas, ya, dari abu-abu pembakaran saja yang menempel di tubuhnya. Beliau selamat, sehat walafiat. Ya, maka, ya, Nabi Ibrahim kemudian selamat. Ya, kemudian selamat. Inilah salah satu mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kakak-kakak soleh dan solehah, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
beliau kemudian mulai berdakwah, ya, semakin gencar berdakwah, mendakwai kaumnya, ya, untuk kemudian meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan dan sudah menjadi tradisi, ya. Nah, ada satu kisah yang Kak Ustadz yakin kakak-kakak soleh sudah pernah dengar, ya, yaitu bagaimana Allah membuktikan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya meyakini Engkau sebagai Tuhan, ya, semesta alam, tapi tolong berikanlah saya bukti bahwa Engkau betul-betul, ya, adalah pencipta alam semesta ini, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, maka kemudian, ya, ada satu kisah yang terkenal ya dalam Al-Quran, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah menyuruh burung itu potong-potong, ya, disebarkan ke 4 bukit, ke 4 penjuru arah mata angin, ya, 4 tempat, ya. Burung yang sudah dipotong-potong itu ditempatkan, ada burung 1 di bukit A, burung 2 di bukit B, ya, sampai 4 bukit. Kemudian Allah menyuruh, ya, Nabi Ibrahim untuk memanggil burung itu. Kata Allah, burung itu akan hidup kembali dan akan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, subhanallah, ketika Nabi Ibrahim sudah melakukan itu, dia sudah potong burung-burung itu, dia sudah tempatkan di 4 bukit yang berbeda, ya. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu, Masya Allah, ya, dengan izin Allah, burung-burung itu hidup dan mereka terbang, ya, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Masya Allah, ini satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara orang yang Nabi Ibrahim, kakak-kakak soleh dan soleha, tidak pernah bosan-bosan untuk dakwai adalah bapaknya, ya. Ya, jadi keluarga kita itu harusnya menjadi orang pertama yang kita dakwai, ya, yang kita dakwai, ya. Jadi nanti kalau kakak soleh dan kakak soleha, ya, nanti Masya Allah, ya, sudah dewasa nanti, ya, berdakwah, maka yang pertama harus kita dakwai, ya, keluarga terdekat kita, ya. Misalnya kita sudah punya anak kita, ya, kita punya suami kita, punya istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, itu yang pertama kita dakwai. Dan ini juga dilakukan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana juga Rasulullah SAW, ya, yang pertama beliau dakwai paman-pamannya, keluarga dekatnya, ya, walaupun, ya, kita tidak tahu apakah kemudian mereka mau menerima dakwah kita, tapi yang penting kita sudah berdakwah kepada mereka. Ini juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia tidak pernah bosan mendatangi bapaknya. Wahai ayahku yang tercinta. Ya, jadi kalau dakwah nanti sama orang tua itu harus sopan, ya. Ya, walaupun mungkin kita melihat orang tua kita ini misalnya, ya, ada kesalahan yang dia lakukan, mungkin melanggar larangan Allah, aturan Allah. Ya, jangan kita dakwai membentak. Ya, woi, Umi, apa itu Umi bikin? Ini Umi sudah berbuat kesyirikan. Masuk neraka Umi. Jangan begitu. Dakwai dengan lemah lembut. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul. Ya, Nabi Ibrahim mendakwai dengan lemah lembut bapaknya, ya, Azar. Mengajak untuk kembali kepada tauhid. Ya, hanya menyembah Allah semata. Menjadikan Allah sebagai sesembahan. Tapi, ya, bapak beliau tidak mau menerima, ya, dakwah Nabi Ibrahim. Sangat disayangkan, ya, bahkan dia marah, ya. Wahai Ibrahim, ya, saya tidak akan pernah menerima ajakanmu, ya. Apa yang kami lakukan ini sudah tradisi nenek moyang kita, dan kami, bapak dan masyarakat di sini, ya, tidak akan pernah meninggalkan, ya, keyakinan kami. Ya. Kalau memang kamu tidak mau mengikuti keyakinan kami, tinggalkan sekarang negeri ini. Kalau kamu tidak mau mengikuti keyakinan bapakmu, tinggalkan negeri ini. Ya, maka
Nabi Ibrahim diusir oleh bapak. Ya, Nabi Ibrahim sangat sedih. Ya, namun akhirnya dia meninggalkan negerinya, ya, menuju ke Palestina, ya, ke Syam. Ya, menuju ke Palestina sambil dia mendoakan terus bapaknya agar bisa mendapatkan hidayah, pengampunan dari Allah. Tapi kemudian Allah menurunkan firman-Nya bahwa orang-orang yang akhirnya meninggal dalam keadaan kafir itu tidak boleh didoakan. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasulullah bahwa keluarganya yang meninggal dalam keadaan kafir, ya seperti pamannya Abu Thalib, ya, walaupun banyak jasanya kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak berhenti mendakwahi beliau, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, ya itu Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk mendoakan pamannya, karena tidak akan diampuni oleh Allah ketika nyata-nyata meninggal dalam keadaan kafir. Ya demikian juga dengan bapak dari Nabi Ibrahim yang meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah untuk mendoakan bapaknya karena tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Nah, kakak-kakak soleh dan soleha, akhirnya Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Kemudian beliau menikah, ya, dengan keluarganya yang bernama, ya siapa nama istrinya Nabi Ibrahim, istri pertamanya, kakak-kakak? Siapa? Sarah. Siti Sarah, ya. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, ya. Namun bertahun-tahun, ya, menikah tidak dikaruniai anak, ya. Sarah sangat bersedih, ya, dan menganggap bahwa dia tidak akan bisa memberikan anak kepada Nabi keturunan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dia kemudian, ya, menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi, ya, pembantu mereka, budak mereka, yaitu siapa namanya? Yang istri keduanya, ya, Siti Hajar, ya. Maka kemudian Siti Hajar ini dimerdekakan, ya, dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi. 1 tahun kemudian, ya, Siti Hajar kemudian melahirkan seorang anak. Siapa nama anaknya Siti Hajar? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi kan akhirnya Siti Sarah nanti punya anak, ya. Siapa nanti nama anaknya Siti Hajar? Siti Sarah. Nabi Ismail. Siapa? Ishak. Ya. Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, ya. Nabi Ismail, inilah nanti keturunannya ini yang menjadi jalurnya ini kepada Rasulullah dari, ya. Jadi Rasulullah SAW itu garis keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim, ya, itu lewat Nabi Ismail, ya, alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak ini akan melahirkan keturunan Bani Israel, ya, melahirkan keturunan Bani Israel seperti Nabi Isa, ya, itu dari jalur, ya, Nabi Yakub, ya, itu dari jalur keturunan Nabi Ishak, ya. Namun Siti Sarah yang awalnya gembira karena akhirnya suaminya punya keturunan, ya, itu, ya, namanya perempuan, ya, pasti ada rasa cemburu, ya. Dia merasa tidak nyaman, ya, merasa takut nanti dia merasa iri, ya, bahwa ternyata, ya, lewat Siti Hajar lah Nabi Ibrahim punya keturunan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk kemudian membawa istrinya Siti Hajar, istrinya, ya, bersama anaknya yang masih menyusu Ismail, ya, pergi ke Mekah, ya, pergi ke Mekah. Maka diajaklah, ya, Siti Hajar, ya, bersama oleh Nabi Ibrahim ke Mekah, ya, ke Mekah, meninggalkan Palestina. Ya. Nah, Mekah pada saat itu bukan seperti sekarang, kakak-kakak soleh.
yang ramai, ya, kota yang Masya Allah didatangi oleh seluruh penduduk. Dulu itu Mekah tanah kosong, yang ada itu hanya hamparan padang pasir yang panas menyengat, ya. Kalau di Arab itu bayangkan bisa sampai 50 derajat, ya. Dede mutum Miki, ya. Kita saja di sini baru 30 derajat. Wah, sudah kelepek-kelepek, ya. Bamban nah, ya. Panasnya bambannya Allah, ya. Panasnya gue. Nah, itu biasa orang bilang, ya. Panas sekali, ya. Tidak ada pohon-pohon, ya. Dibawalah ke sana Siti Hajar dan Ismail oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memerintahkan, ya, apakah sampai di situ? Tidak. Allah ingin menguji kembali keluarga ini, ya, keluarga soleh ini. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak, ya, istri dan anak yang masih bayi di tengah padang pasir, ya, tidak ada bekal sedikit pun, ya. Maka Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, mohon maaf, saya harus meninggalkanmu sekarang ini. Ya. Kamu tinggallah di sini. Ya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkanmu dulu. Ya, suatu waktu saya akan kembali. Awalnya Siti Hajar merasa berat. Ya, Kanda, kenapa saya ditinggalkan bersama anak kita yang masih kecil di tengah padang pasir, ya, yang begitu luas dan panas ini dan tidak ada makanan, ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia tetap pergi, ya. Kemudian Nabi Siti Hajar bertanya kembali, ya, apakah memang ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai istriku, ini perintah Allah. Maka kata Siti Hajar, kalau memang seperti itu, kami ikhlas. Ya, silahkan Kanda meninggalkan kami. Ya, karena kami yakin kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti akan menjaga kami. Ya, Masya Allah. Akhirnya dengan berlinang air mata, Nabi Ibrahim dengan berat hati meninggalkan anak dan istrinya. Ya, coba bayangkan, ya, kakak-kakak soleh, bagaimana kalau kita itu, ya, bersama umi kita ditinggalkan di sebuah tempat oleh abah kita. Ya, hanya berdua, tidak ada makanan, pasti berat, ya. Ya, abah kita juga pasti berat. Tapi karena ini perintah Allah, walaupun berat, tapi karena mereka orang-orang soleh, mereka tetap, ya, menjalankan hal tersebut. Ya, nah, ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan istrinya, ya, Siti Hajar akhirnya tinggal di tempat tersebut. Ya, nah, ada satu kisah menarik, ya, yang kemudian menjadi tonggak pelaksanaan ibadah haji. Ya, di mana dikisahkan Siti Hajar, ya, berkeliling mencari air, ya, berkeliling mencari air, bolak-balik di antara dua bukit. Bukit apa namanya itu? Ya, Bukit Safa sama Marwah. iya, Bukit Safa dan Marwah, ya, bolak-balik, ya, bolak-balik 7 kali, ya, cari air. Ya Allah, mana air ya Allah? Berikan saya air ya Allah. Bolak-balik. Ya. Namun kemudian Allah memberikan pertolongan, ya. Ismail, anak beliau yang masih bayi, waktu itu Nabi Ismail masih bayi, ya. Ya. Jadi masih bayi. Kenapa anakku? Itu memukul-mukulkan kakinya di tanah, ya. Dan apa yang terjadi dengan izin Allah, ya, dari hentakan kaki Nabi Ismail, Masya Allah, Allah, ya, memberikan air, ya, muncul mata air, ya. Nah, itu kemudian apa nama mata airnya itu, kakak-kakak semua? Zam-zam, ya. Nah, Zam-zam itu artinya kumpul, ya, kumpul, ya, mengumpul, gitu, ya. Akhirnya, ya, dari mata air tersebut, ya, mengalir begitu deras menjadi sumur, ya. Nah, Masya Allah. Dari sinilah kemudian banyak orang datang, ya, banyak orang datang dan mereka begitu menghormati
ya Siti Hajar dan Ismail karena dianggap sebagai pemilik sumur Zam-Zam tersebut. Sehingga akhirnya banyak orang datang sehingga di situ ya, dan itu kalau di Arab itu ya, misalnya di padang pasir kalau ada ditemukan satu tempat ya, tempat sumber air, itu orang bangun kota di situ. Ya itu biasa anak biasa lihat di film-film ya. Orang bangun karena kan di sana susah dapat air. Jadi biasanya orang bangun kota kalau situ ada sumber airnya. Akhirnya ya berkembang ya. Ya, dari yang sebelumnya padang pasir, kerong-kerontang, tidak ada satupun di situ makhluk hidup kecuali Siti Hajar dan anaknya, ya, maka kemudian dengan nikmat dari Allah berupa sumur Zam-Zam, orang banyak tinggal di situ dan akhirnya menjadi kota yang ramai. Ya, dan perlu kakak-kakak soleh ketahui bahwa di Mekah itu ya dari dulu sudah ada Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, ya. Yang pertama membangun siapa? Membangun pondasinya Ka'bah siapa? Ya, siapa yang pertama? Nabi siapa yang membangun pondasinya Ka'bah? Ismail. Nabi siapa? Ismail dan Ibrahim. Nanti ada pertanyaannya itu ya. Silakan dipikir-pikir. Cari-cari memang nanti bisa jadi pertanyaannya. Ya, jadi perlu kakak-kakak tahu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Ada nabi yang memasang pondasinya. Nanti yang menambah temboknya ya sampai seperti sekarang itu, itulah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, karena itu kan tinggi ya, karena tinggi itu tinggi bangunannya, Nabi Ibrahim sudah tidak bisa menambah batunya itu, maka beliau pakai dudukan ya, dia pasang batu, dia berdiri di situ, itulah kemudian dia pakai untuk menambah tembok ya, meninggikan tembok Ka'bah. Itu yang disebut kemudian dengan makam Ibrahim ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau anak-anak sudah pernah pergi umroh ya, itu pasti tahu ya, pasti dengar yang namanya makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya adalah tempat beliau berdiri, sebuah batu ya, tempat beliau berdiri untuk kemudian dalam sejarahnya itu ya beliau menambah ya dinding daripada Ka'bah itu ya. Nah, jadi pondasi bangunan Ka'bah itu sebenarnya sudah ada awalnya ya, sudah ada awalnya, hanya kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ada nabi yang pertama membangun. Nah, simpan-simpan jawabannya, nanti sebentar ada pertanyaannya ya. Baiklah ya, Kak Ustadz percepat inilah ya, anak kakak-kakak soleh. Ya, insya Allah kemudian bisa selesai 5 menit ya. Nah, lanjut ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian ya datanglah Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim kaget. Ya. Jelaskan dia apa ya? Oh, domba-domba ya. Yang gedung, bagaimana nih kabarnya? Dan istriku. Ya Allah, lindungilah. Dan memang sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, ya Nabi Ibrahim itu berdoa, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Minta agar anak dan istrinya dilindungi, diistiqomahkan dalam keimanan, diberikan rezeki, ya, dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim. Sehingga ketika beliau datang, beliau kaget. Ya, tempat Mekah yang dulunya kering kerontang, padang pasir, ya tidak bertepi, Masya Allah sudah menjadi kota yang ramai. Ya, dan ada air Zam-Zam di situ. Betapa gembiranya Nabi Ibrahim, dan dia semakin yakin ya dengan janji Allah yang akan menolong hamba-hambanya yang soleh. Jadi kakak-kakak soleh dan soleha, kalau kita ada masalah, minta tolong sama Allah. Jangan pergi ke dukun, ya kan? Ya, jangan kemudian pergi ke pohon-pohon keramat, jangan pergi ke kuburan-kuburan. Mereka tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, ya. Bahkan itu perbuatan syirik, ya kan? Seperti yang masih banyak, atau ada orang yang kemudian dia ada masalah bukan minta kepada Allah, pergi minum minuman keras, ya. Bahkan putus asa bunuh diri. Jangan, ya. Sekarang itu Masya Allah banyak anak-anak remaja seumur kalian hanya karena nilai ujiannya jelek, ya, ada dia inginkan, dia tidak dapat, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Jangan sampai kakak-kakak soleh dan soleh ya. Apalagi kalau kita ada masalah, ya, jangan pernah lupa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak soleh dan soleha mau ujian, belajar, ya. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah,
ya saya sudah belajar, ya tolong berikanlah yang terbaik, ya berikanlah hasil ujian yang bagus. Itu yang terbaik. Jadi ingat, kalau kita melakukan sesuatu, jangan mengandalkan diri kita. Wah, gampang itu kalau ujian. Yang penting saya belajar, bagus nilaiku. Oh tidak, jangan pernah lupa belajar. Karena walaupun kita belajar, kalau Allah tiba-tiba kasih lupa kita kan bisa. Pernah nggak kakak-kakak soleh dan soleh alam itu ya, sudah belajar, ya berhari-hari pas ujian, aduh, apa jawabannya di? Ini sudah ku pelajari nih. Kenapa ku lupa? Wah, why saya kelupai ya? Kenapa saya lupa ini? Ya, kenapa saya lupa? Ya Allah, harusnya minta. Jadi sebelum kerja soal ujian, berdoa sama Allah agar dimudahkan, ya. Kalau sakit, minum obat. Tapi jangan bilang, wah dokternya hebat, dokter spesialis, hebat. Obatnya bagus, sembuh kak pasti ini. Oh tidak. Kalau kita sakit, minum obat, berobat ke dokter, jangan lupa doa kepada Allah. Minta kesembuhan. Karena bukan obat yang menyembuhkan. Ya kakak soleh dan soleh, bukan dokter yang menyembuhkan. Biar profesor, dokter, ya spesialis ini. Ya, mereka manusia. Yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dari kisah Nabi Ibrahim juga ini, ya, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, jangan pernah ya kita minta lupakan untuk berdoa meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim bertemu kembali dengan anaknya Ismail, dan anaknya sudah besar, dia sudah menjadi remaja. Ya, dan dia begitu sayang kepada anaknya. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyembelih anakmu. Ini perintahku, perintah Allah. Pas bangun, Nabi Ibrahim termenung. Itu tadi mimpi saya, apa memang perintah Allah atau bisikan syaitan ya? Besok malamnya Nabi Ibrahim bermimpi, dan ini mimpinya berulang-ulang. Ya, akhirnya dia yakin ini wahyu dari Allah, ini betul-betul perintah dari Allah. Ya, tapi begitu galau ya Nabi Ibrahim, bayangkan anak satu-satu, puluhan tahun ditunggu, selalu diminta dalam doa-doa, ya Allah berikanlah saya keturunan, berikan saya keturunan. Akhirnya kemudian diberikan rezeki berupa anak, ya. Terus disuruh sembelih. Hati mana, orang tua mana yang kemudian tidak merasa terpukul, ya? Pasti merasa berat lah. Beliau walaupun Nabi pasti juga merasa berat, tapi karena ini perintah Allah, ketaatan beliau yang luar biasa kepada Allah, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, kata hatinya, dia harus laksanakan. Maka Nabi Ibrahim kemudian menemui anaknya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran ya. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau, ya, wahai anakku, ya Abah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bagaimana ini Dik? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Abah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat tak nak? Ya, maka di dalam Al-Quran diabadikan, ya, Nabi Ismail kurang lebih mengatakan, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah ya Abah, dan engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah, Masya Allah. Ya, begitu terharunya dan bangganya Nabi Ibrahim, ya, memiliki anak yang begitu soleh, yang begitu taat kepada Allah, bahkan rela dikorbankan nyawanya, ya, demi menjalankan perintah Allah. Ya, dan Siti Hajar pun karena yakin bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah, ya, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, maka dia pun juga mengikhlaskan anaknya, mengizinkan anaknya untuk disembelih oleh ayahnya. Ya, maka akhirnya, ya, dalam menjalankan perintah Allah itu, Nabi Ibrahim membawa anaknya ke sebuah bukit tengah padang pasir. Namun kakak soleh dan soleha
ya perjalanan beliau itu mendapat hambatan, ya. Nah, dan ini kita pernah dengar kisahnya ya. Beliau didatangi oleh iblis. Wahai Ibrahim, bodoh sekali kamu. Kenapa kamu mau menyembelih anak kesayanganmu? Bukankah berpuluh tahun engkau berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan? Kamu sudah diberikan keturunan, seorang anak yang soleh, gagah, berbakti sama orang tua. Terus kemudian Allah menyuruh engkau menyembelihnya. Masa kamu mau ikuti perintah Allah? Kamu manusia paling bodoh. Jangan ikuti itu. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak tergoda oleh bujukan, bisikan iblis. Ya, karena digoda terus, ya supaya tidak jadi dia sembelih anaknya. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim ambil kerikil, terus dia lempar iblis. Pergi kau iblis, jangan menggoda. Ya, ini juga, masya Allah, akhirnya menjadi salah satu rukun ibadah haji. Ya, salah satu rukun ibadah haji. Simpan-simpan ya. Siapa tahu ada pertanyaannya itu, apa nama rukunnya itu yang kemudian dijadikan rukun ibadah haji dari peristiwa Nabi Ibrahim melempar setan, melempar iblis. Simpan-simpan, siapa tahu ada pertanyaannya oleh Kak Rino nanti ya. Akhirnya iblis lari. Wah, terbirit-birit ya. Maka tetaplah Nabi Ibrahim melanjutkan. Akhirnya sebuah bukit ya, ada batu di situ. Beliau kemudian menidurkan anaknya dan siap untuk menyembelih anaknya. Ya. Nah, diabadikan dalam satu hadis sahih, ya, Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, Abah, sebelum engkau menyembelihku, saya punya 3 permintaan. Ya, pertama, tajamkanlah pisaumu, ya, supaya saya tidak merasakan sakit ketika engkau menyembelihku. Yang kedua, tutuplah mataku, ya, karena jangan sampai nanti engkau tidak jadi menyembelihku. Ya, karena engkau tidak sanggup melihat mataku. Dan yang ketiga, wahai abahku yang tercinta, bukalah bajuku. Ya, karena jangan sampai ketika saya disembelih, ya, nanti percikan darahku mengenai bajuku dan kemudian dilihat oleh ibuku sehingga ibuku selalu teringat kepadaku sehingga dia akan menjadi sedih. Ya, maka Nabi Ibrahim ya meluluskan permintaan anaknya. Ya, maka akhirnya tibalah saat yang menegangkan. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Ya, ketika dia sudah menempelkan pisau tajam di leher anaknya. Ya. Setelah itu dia tarik. Ya. Ya, dengan hati yang begitu hancur ya, karena mengorbankan anaknya. Ya, namun apa yang terjadi? Ketika beliau membuka matanya, ternyata yang beliau sembelih bukanlah anaknya. Ya, anaknya Ismail sehat walafiat, ya. Tapi ya, tempat anaknya digantikan oleh Allah dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an diabadikan bagaimana perkataan Allah, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Ya, Masya Allah. Akhirnya Nabi Ismail ya tetap hidup ya, dan tempat beliau digantikan oleh seekor domba. Dan memang di sini sebenarnya Allah tidak bersungguh-sungguh ya memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tapi ini sebagai ujian. Melihat bagaimana keimanan ya dan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lulus ujian. Maka peristiwa inilah yang menjadi tonggak sejarah disyariatkannya ibadah kurban dalam agama kita. Baiklah Kakak Soleh dan Soleha, ini cerita dari Kak Ustadz ya. Sekali lagi walaupun ya kisah ini ya sudah sering ya kita dengar,
Tapi mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Nah, sekarang سنخوض معاركنا معهم وسنمضي